Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Pondok Pesantren Ibnu Majah. Pondok Pesantren Ibnu Majah berlokasi di Jalan Raya Pondok Timur Indah, Kecamatan Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kami mengajak Anda, mari kita lihat-lihat apa isi pesantren Pondok Pesantren Ibnu Majah dengan segala fasilitasnya. Assalamualaikum Pak Satpam, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ini sekretaris untuk Pos Satpam yang menyeleksi siapa tamu yang berhak datang ke sini dan lain-lain. Baik, saya ajak Anda sekarang ke tempat parkiran Pondok Pesantren Ibnu Majah. Parkiran cukup luas. Ada motor-motor yang sudah diberikan tanda parkirnya. Kemudian parkir mobil. Dan jika kurang maka lapangan voli bisa merangkap menjadi lahan parkir yang sewaktu-waktu dibutuhkan maka akan dipakai. Tapi kalau sore hari lebih sering dipakai untuk sarana olahraga santri Pondok Pesantren Ibnu Majah. Selanjutnya, sekarang saya berada di kantor sekretariat Pondok Pesantren Ibnu Majah. Kantor ini berfungsi untuk menyambut para wali santri yang ingin memondokkan dan mendaftarkan anak-anaknya di pesantren Ibnu Majah. Di dalam pondok pesantren ini, sekretariat kami susun sedemikian rupa. Kantor sekretariat kami sediakan sofa-sofa bagi tamu-tamu yang akan mendaftar ke pesantren. Tidak lupa disiapkan buku tamunya dan juga lembaran-lembaran brosur yang kami sediakan bagi yang ingin bertanya-tanya konsultasi tentang Pondok Pesantren Ibnu Majah. Di ruang sebelah, di sebelah kantor sekretariat ada ruang guru. Ruang guru adalah ruang yang kami siapkan untuk para asatidzah dan guru yang mengajar. Dengan segala kesibukan mereka, meja-meja ini untuk mempersiapkan bahan ajar yang mereka ajarkan kepada putra-putra yang mondok di pesantren Ibnu Majah. Baik, sekarang mari kita ke gedung asrama. Gedung asrama kita ada 3 lantai. Ini adalah gedung asrama untuk SMP. Ya, para santri yang menempuh jenjang pendidikan SMP, gedung asramanya di sini. Dan gedung asrama ini 3 lantai terdiri dari 9 asrama. Yang pertama ada ruang laundry, di mana para santri menyerahkan baju-baju mereka yang siap dicuci, dikumpulkan di sini. Kemudian ada nama-nama. Lantai dasar, lantai 2, lantai 3. Ini nama-nama asrama di Pondok Pesantren Ibnu Majah untuk jenjang tingkat SMP. Ada beberapa titik asrama, 9 asrama, tapi kita akan pilih satu asrama yang kita akan lihat apa isinya. Kita sampai di lantai 3. Kemudian asrama yang kedua yang paling pojok, kamar Imam Abu Daud. Bisa dilihat terdiri dari ranjang-ranjang yang berisi kasur yang sudah lengkap dengan bantal dan guling. Satu kamar berisi kurang lebih ada 8 ranjang, berisikan 16 santri dan dilengkapi dengan lemari baju untuk menyimpan baju dan barang-barang santri. Kemudian juga ada gantungan baju. Yang menarik, di kamar kami sediakan dispenser. Jadi kalau santri kehausan, mereka tinggal meminum dari sini. Yang alhamdulillah kita punya depot air sendiri sehingga tidak perlu membeli keluar. Inilah asrama SMP di Pondok Pesantren Ibnu Majah. Baik, area apa ini? Area jemuran. Para santri walaupun pakaiannya sudah di laundry,
ada baju-baju pribadi yang mereka perlu jemur. Ya, seperti handuk, celana dalam, maka menjemurnya di sini. Tidak jauh dari asrama, turun asrama, langsung area jemur. Dan inilah area kamar mandi di pesantren, pondok pesantren Ibnu Majah. Ada 6 pintu, di titik yang lain ada 12 pintu. Di tempat yang titik ketiga ada 8 pintu. Jadi untuk kamar mandi jangan khawatir. Kami memiliki stok yang cukup banyak untuk kamar mandi siswa-siswa para santri pesantren Ibnu Majah. Sekarang saya berada di unit kesehatan sekolah atau yang biasa disebut dengan UKS. Ketika di pesantren pastilah kita akan mengalami sakit, kurang enak badan. Bagaimana sikap pesantren ketika menghadapi santri yang sakit? Kami sediakan unit kesehatan sekolah. Unit kesehatan sekolah kami sediakan obat-obatan, ada madu, ada vitamin, ada paracetamol, kemudian dilengkapi dengan buku daftar untuk para santri yang sakit, ya, dia bisa menulis daftar data pengambilan obat. Ada beberapa ranjang, 5 ranjang, 6 ranjang kami siapkan bagi yang sakit, insya Allah akan dirawat di sini. Apabila sakitnya lama dan kami tidak mampu merawat, akan kami hubungi orang tua. Maksimal 3 hari, belum ada perkembangan kesembuhan, akan kami hubungi orang tua agar dibawa pulang. Lantas di mana kelasnya? Di mana kelas pesantren Ibnu Majah? Mari kita naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Masya Allah. Ma darsukum al-yawm? Darsu tajwid. Man ustadukum? Ustadz Nasrullah. Ya, saudaraku kaum muslimin dimuliakan Allah, inilah kelas di pesantren Ibnu Majah. Ini adalah kelas berapa? Kelas 9, kelas 3 SMP, mutawassithah. Suasana kelas yang cukup kondusif, dilengkapi kipas angin, juga meja-meja belajar, dan meja guru serta papan tulis yang cukup besar untuk pembelajaran. Alhamdulillah, sekarang saya berada di ruang makan santri pondok pesantren Ibnu Majah. Ruang makan yang cukup luas, dilengkapi dengan kursi-kursi dan meja yang permanen. Disinilah para santri Ibnu Majah menyantap makan siang, makan malam, dan juga makan paginya. Kemudian tersedia lahan parkir berikutnya, yang memang kami sengaja memperbanyak lahan parkir karena untuk kepentingan pertemuan wali santri, kajian, dan seterusnya. Di pondok pesantren Ibnu Majah ada 2 jenjang tingkatan, tingkat SMP dan tingkat SMA. Kelas yang tadi baru saja kita lihat, tingkat SMP. Mana kelas SMA? Mari ikut bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Masya Allah. Ini kelas 11 dari santri SMA pondok pesantren Ibnu Majah. Mereka akan menuntut ilmu di sini dengan tenang dan nyaman. Kelas yang kami persiapkan cukup luas, difasilitasi 2 kipas angin, papan tulis yang lebar, juga meja-meja belajar yang nyaman. Situasi yang seperti Anda ketahui, beginilah pondok pesantren. Mereka belajar tiap hari ilmu agama demi meraih cita-cita masuk surga. Amin ya Rabbal. Ini kantin pondok pesantren Ibnu Majah. Para santri jika waktu istirahat mereka akan sedikit ngemil, jajan di sini. Alhamdulillah jajan-jajan tersedia untuk memenuhi kebutuhan para santri pondok pesantren. Ini adalah stadion standar pondok pesantren Ibnu Majah. Lapangan futsal yang sangat-sangat dirindukan oleh seluruh para santri pondok pesantren Ibnu Majah. Mereka akan bermain di sini setiap sore, kemudian ketika waktu libur. Lapangan futsal yang cukup luas dan kita sering mengadakan turnamen, pertandingan persahabatan atau perlombaan dengan antar pesantren
Di antaranya di sini. Kemudian di sebelah saya ada lapangan basket. Lapangan basket merangkap dengan lapangan bulu tangkis yang cukup luas, menjadikan santri punya pilihan apakah dia akan olahraga futsal, basket, bulu tangkis, atau voli. Lapangan voli yang sudah kita ambil gambarnya di depan dekat kantor sekretariat. Untuk gedung yang di belakang saya adalah gedung asrama untuk jenjang SMA. Jenjang SMA, gedung asramanya sangat bagus sekali. Saya sekarang berada di Masjid Jami Ibnu Majah, masjid utama di Pondok Pesantren Ibnu Majah. Mari masuk. Masjid ini sangat luas, 2 lantai, bisa menampung kurang lebih 500 atau sampai 1000 jamaah. Masjid ini digunakan selain untuk sholat 5 waktu, juga untuk kegiatan menghafal Al-Quran. Terkadang di waktu-waktu jam mengajar, saat aktif belajar di kelas, para siswa meminta untuk belajar di masjid. Kami perkenankan untuk belajar di masjid karena memang lebih dingin, lebih adem, dan lebih suasananya nyaman dan kondusif. Kita lihat salah satu pembelajaran yang dilakukan di dalam masjid, padahal sudah kami siapkan kelas, tidak ada masalah, untuk sebagai refreshing bagi mereka mengganti suasana ketika belajar. Masjid ini juga kami lengkapi dengan rak-rak berisi Al-Quran, dan ada kajian berkala yang kami laksanakan di sini setiap Ahad ketiga. Kemudian di hari aktif, hari Rabu, setiap Rabu ada kajian khusus untuk santri Pondok Pesantren Ibnu Majah. Pesantren identik dengan masjidnya. Jika masjid nyaman, maka santri pun akan nyaman. Maka jangan ragu untuk mondokkan anak di Pesantren Ibnu Majah, Kecamatan Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Saudaraku, itulah Pondok Pesantren Ibnu Majah. Kita sudah menjelajahi isi dari Pondok Pesantren Ibnu Majah. Kalau Anda ingin mondokkan anak-anak Anda di pesantren, segera daftarkan putra-putra Anda kepada tim pendaftaran Pondok Pesantren Ibnu Majah. Jangan ragu-ragu, jangan tunda lagi, segera hubungi tim pendaftaran Pondok Pesantren Ibnu Majah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.